Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia SMA kelas 10 semester 1. Pada kesempatan ini, materi yang akan dibahas yakni ikatan kovalen. Ya, materi ini ada dalam pokok bahasan ikatan kimia. Para siswa sekalian, pada pembelajaran sebelumnya tentang ikatan ion, kita sudah mengetahui bahwa ikatan ion itu adalah ikatan antara atom yang cenderung melepaskan elektron dengan atom yang cenderung menangkap elektron untuk mencapai kestabilannya. Atau bisa juga dikatakan ikatan ion itu adalah ikatan antara logam dan non-logam. Nah, sekarang bagaimana ya terjadinya ikatan antara atom-atom yang sama-sama cenderung menangkap elektron? Atau bagaimana ya terjadinya ikatan antara atom-atom yang dua-duanya non-logam? Nah, semua itu akan terjawab dalam pembelajaran kali ini. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk akibat kecenderungan atom-atom untuk menggunakan elektron bersama atau share elektron agar memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia terdekat. Atom-atom yang berikatan kovalen umumnya adalah antara atom-atom non-logam. Penggunaan pasangan elektron dalam ikatan kovalen dapat digambarkan dengan struktur Lewis. Nah, inilah konfigurasi elektron dari gas mulia ya. Helium ya, nomor atomnya 2, elektron valensinya 2 atau struktur Lewisnya helium dengan 2 titik ya. Kemudian neon nomor atomnya 10, konfigurasinya 28 atau elektron valensinya 8 dan struktur Lewisnya ada 8 di kulit luar atau 4 pasang atau ini namanya konsep oktet. Kemudian AR18 nomor atomnya konfigurasinya 288, elektron valensinya 8 dan struktur Lewisnya ada 8 elektron di keluarnya atau 4 pasang. Kemudian KR ya, konfigurasinya 2, 8, 18, 8, elektron valensinya 8, dan struktur Lewisnya digambarkan ada 8 di kulit terluar atau 4 pasang. Nah, yang helium itu menggunakan aturan duplet, kemudian yang neon, argon, dan krypton ini menggunakan aturan oktet atau 8 terluarnya. Nah, unsur-unsur yang berikatan kovalen itu cenderung meniru konfigurasi atau meniru struktur Lewis gas mulia sehingga terbentuk ikatan. Berdasarkan pasangan elektron ikatan atau PEI, ikatan kovalen dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan satu pasang elektron atau 2 elektron oleh dua atom yang saling berikatan ya. Contohnya pada pembentukan senyawa H2, HCl, CH4 dan lain sebagainya. Ya, mari kita perhatikan pembentukan H2 sebagai salah satu contoh ikatan kovalen tunggal. Hidrogen nomor atomnya 1, konfigurasinya berarti 1 ya pada kulit K. Atau kalau ditulis dengan struktur Lewis ya ada 1 titik. Ya. Untuk mencapai kestabilan, dia akan mengikuti kaidah duplet ya dengan ya memerlukan 1 elektron. Maka hidrogen ini berikatan dengan hidrogen yang lain ya. Ya dengan cara saling berbagi elektron ya. Sehingga masing-masing hidrogen itu jadi keluarnya 2 atau sesuai dengan kaidah duplet.
Nah, kalau ditulis dalam rumus bangun, maka ditulisnya H strip H. Jadi PEI ya, pasangan elektron ikatan digambarkan dengan strip ya. Kemudian kalau ditulis dengan rumus molekul, maka rumus molekulnya H2. Nah, itu adalah ikatan kovalen tunggal ya, karena hanya melibatkan satu pasang atau satu pasang itu 2 elektron ya, oleh 2 atom yang berikatan. Nah, inilah salah satu contoh ikatan kovalen tunggal pada H2. Ya, kemudian mari kita perhatikan juga ikatan kovalen tunggal pada pembentukan HCl. Ya, kita lihat konfigurasinya H ya, berarti 1 tadi sudah memerlukan 1 elektron, mengikuti kaidah duplet untuk H. Kemudian Cl, 17 nomor atomnya, konfigurasinya 2, 8, 7. Kaidah struktur Lewisnya ya, ada 7 elektron ya, keluarnya berarti kalau 7, 3 sudah berpasangan, 1 belum berpasangan. Berarti memerlukan 1 elektron untuk sel ini untuk mengikuti kaidah oktet ya, agar keluarnya 8 atau 4 pasang. Nah, maka H dengan C ini berikatan kovalen ya, masing-masing saling menyumbangkan 1 elektron untuk dipakai bersama. Ya. Jadi kalau H mengikuti kaidah duplet sehingga 2 keluarnya, dan Cl mengikuti kaidah oktet ya, sehingga keluarnya 8. Ya, inilah ikatan kovalen pada HCl. Nah, kalau ditulis dengan rumus bangun, maka H strip Cl. Jadi strip ini adalah PEI ya, pasangan elektron ikatan. Sementara yang di Cl yang berwarna kuning itu adalah PEB ya, pasangan elektron bebas. Ada 3 PEB-nya di Cl. Kemudian kalau tulis dengan rumus molekul, maka rumus molekulnya berarti HCl. Ya, ikatan yang terbentuk dari penggunaan pasangan elektron secara bersama, yaitu digambarkan dengan Cl yang berkedip-kedip ya, atau dengan strip kalau di rumus bangun. Nah, sekarang bagaimana dengan ikatan kovalen rangkap 2? Ya, definisinya ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan 2 pasang ya, 2 pasang elektron oleh 2 atom yang saling berikatan ya. Kalau 2 pasang berarti 4 elektron ya. Contoh pada pembentukan O2 ya. O nomor atomnya 8, konfigurasinya 26. Kemudian untuk mengikuti supaya stabil, dia akan mengikuti kaidah oktet ya, memerlukan 2 elektron untuk mencapai kestabilannya. Nah, kemudian O ini berikatan dengan O yang lain ya, masing-masing saling menyumbangkan ya 2 elektron untuk dipakai bersama ya. Ini ikatan kovalennya. Nah, kemudian kalau digambarkan dengan rumus bangun, ya maka rumus bangunnya adalah ya O strip double ya O. Jadi ikatan kovalennya dengan strip ada 2, jadi ikatan kovalen rangkap 2 ya. Atau kalau dengan rumus molekulnya dituliskan O2. Nah, inilah ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama 2 pasang elektron ya. Jadi ikatan rangkap 2 untuk oksigen O2 ya. Kemudian bagaimana dengan ikatan kovalen rangkap 3 ya, yaitu ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan 3 pasang elektron oleh 2 buah atom yang saling berikatan. Ya, contohnya adalah di antaranya N2 ya. Kita lihat bagaimana pembentukan N2. Kita lihat dulu konfigurasinya ya, 2, 5. Kemudian untuk mencapai kestabilan dia berarti memerlukan 3 elektron ya untuk mengikuti kaidah oktet. Nah, digambarkan dengan struktur Lewis masing-masing N ini berikatan dengan N yang lainnya ya. Jadi kalau ada 5 di terluarnya berarti struktur Lewisnya ada 1 sudah berpasangan, itu berarti PEB ya, dan 3 belum berpasangan. Maka ini berikatan dengan N yang lain yang sama-sama juga belum berpasangan 3 buah, sehingga bekerja sama ya.
terjadilah di sini ikatan kovalen, jadi dipakai bersama. Sehingga masing-masing N itu keluarnya jadi 8 atau ikut kaidah oktet ya. Nah, kalau digambarkan dengan rumus bangun berarti ya PI-nya dengan strip ya ada 3 strip ya PI-nya ya. Kemudian kalau dengan rumus molekul berarti dituliskan N2. Nah, ini adalah ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama 3 pasang elektron atau rangkap 3 ya. Ini contohnya adalah N2. Nah, sekarang ikatan kovalen koordinasi. Ya, apa itu ikatan kovalen koordinasi? Nah, jika pasangan elektron ikatan atau PI yang dipakai bersama berasal dari salah satu atom, maka itu namanya ikatan kovalen koordinasi atau disebut juga ikatan datif. Nah, ini contohnya pada pembentukan NH4+ ya. Reaksi singkatnya NH3 ditambah H+ menjadi NH4+. Nah, sekarang bagaimana proses terjadinya? Ya, kita lihat dulu N ya, konfigurasinya 2, 5. Berarti struktur Lewisnya ada 5 keluar ya. Kalau 5 keluar berarti 3 belum berpasangan, 1 sudah berpasangan. Nah, ini yang sudah berpasangan namanya PEB ya, pasangan elektron bebas. Kemudian kalau H berarti 1 atom, 1 elektron ya, berarti struktur Lewisnya adalah 1 titik saja. Kemudian kalau H+, ini H+ artinya sudah melepaskan 1 elektron ya. Asalnya elektronnya 1, dilepaskan juga 1. Berarti sudah tidak ada elektronnya. Maka struktur Lewisnya tidak ada elektron ya. Tapi orbitannya ada atau rumah elektronnya. Rumah elektronnya sudah tidak ada. Nah, kemudian ini NH3 ya. NH3 itu berarti antara N dengan H itu ikatan kovalen biasa atau itu PEI ya. Kemudian itu ada satu PEB di N-nya ya. PEB. Jadi ikatan pasangan elektron bebas ya. Dan ingat pada ikatan kovalen koordinasi ini PEB ini adalah suatu syarat. Jadi kalau ada ikatan kovalen koordinasi berarti ada satu atau lebih PEB di atom pusatnya. Nah, kemudian ini terjadilah ikatan kovalen koordinasi ya antara NH3 dengan H+ ya. Ya, ini ikatan kovalen koordinasinya. Jadi Pak EB yang dari N itu dipakai bersama dengan H+ juga. H+ hanya menyediakan kamarnya saja. Nah, kalau ditulis dengan rumus bangun maka digambarkan seperti ini. Jadi PI-nya dengan strip ya antara N dengan H, kemudian ikatan kovalen koordinasi dengan tanda panah ya. Tanda panahnya menuju ke H dari yang menyumbangkan ya, plus. Kemudian kalau tulis dengan apa ini ikatan kovalen koordinasinya ya. Jadi itu yang dengan tanda panah atau dengan ya kita lihat dengan jenis yang sama ya. Jadi ini bisa saja elektron dilambangkan bukan dengan bulat ya, dengan yang lain. Jadi cara melihatnya kalau dari Lewis lihat yang tandanya sama yang sejenis ya. Kalau N dengan H kan beda warna ya. Bisa juga dengan beda bentuk. Tapi kalau N dengan H+ itu sama warnanya, berarti itu punya N, punya salah satu atom ya. Itu ikatan kovalen koordinat kalau digambarkan dengan Lewis ya. Kalau dari rumus bangun lihat ikatan kovalen reaksi dengan tanda panah ya. Kalau ditulis dengan rumus molekul maka ditulisnya NH4+. Ini pembentukan NH4+ dengan ikatan kovalen koordinasi satunya ya, yang tiganya kovalen biasa. Berarti dalam suatu molekul bisa ada beberapa ikatan. Ya, di sini ada kovalen 3 buah, ada kovalen koordinat 1 buah. Nah, sekarang bagaimana sifat fisis senyawa kovalen? Sifat fisik yang pertama adalah memiliki volatilitas ya. Pada umumnya senyawa kovalen memiliki volatilitas tinggi yang berarti memiliki sifat yang mudah menguap ya. Jadi volatilitas itu mudah menguap. Nah, yang kedua titik didih ya. Biasanya senyawa-senyawa kovalen memiliki titik didih yang cenderung rendah ya jika dibandingkan dengan ikatan ion ya.
di mana titiknya kovalen itu rata-rata di bawah 200 derajat Celcius titik didihnya ya. Kemudian kelarutan ya. Senyawa kovalen pada umumnya memiliki nilai kelarutan yang rendah dengan pada air. Namun tinggi pada pelarut organik ya seperti bensin, alkohol, aseton, minyak tanah itu tinggi titik kelarutannya. Tapi pada air rendah untuk senyawa kovalen. Namun untuk senyawa kovalen polar ya itu larut dalam air. Jadi kovalen itu nanti ada kovalen polar dan non polar. Nah, untuk kovalen polar larut dalam air. Yang non polar sukar larut atau tidak larut dalam air. Kemudian daya hantar listrik. Ya. Umumnya senyawa kovalen ya, memiliki sifat non-elektrolit ya, atau tidak bisa menghantarkan arus listrik. Namun senyawa kovalen polar itu memiliki sifat elektrolit dan dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Jadi untuk kovalen polar bisa menghantarkan listrik. Nah, kalau non polar tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, itulah sifat fisis dari senyawa kovalen ya di antaranya ya. Dan itulah para siswa sekalian ya bahasan tentang ikatan kovalen ya. Dan bagi para siswa ya masih belum paham bisa diputar-putar lagi dan masih ada yang perlu tanyakan bisa para siswa mengisi di kolom komentar ya. Ya, akhirnya ya Bapak mengucapkan terima kasih ya untuk Anda yang sudah menonton video ini. Tentunya mudah-mudahan membuat Anda lebih paham ya, lebih mudah memahaminya. Dan semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua ya, khususnya untuk Bapak sendiri. Dan berakhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.